People, ketemu lagi dengan saya Reni dalam program acara Worek TV. Nah, bagaimana nih kabar Wow People semua? Semoga semuanya selalu sehat-sehat aja ya. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan membahas topik seputar IT dengan salah seorang narasumber dari Worek Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu teknologi cloud yang sedang tren, yaitu hybrid cloud. Lebih tepatnya tentang bagaimana sih cara migrasi ke hybrid cloud dan mengamankan server hybrid cloud kita. Nah, people, langsung aja yuk sekarang kita ajak bergabung narasumber kita yang cantik hari ini, Kak Rida dari Worek Indonesia. Halo Kak Rida, makasih ya sudah join di Worek TV. Apa kabar? Halo Kak Reni, kabar baik. Gimana Kak Reni kabarnya juga? Alhamdulillah baik Mbak. Nah, people, Kak Rida ini adalah salah seorang cloud konsultan di Worek Indonesia. Nah, mungkin dari Kak Rida sendiri boleh say hi dulu nih ke people. Silakan Kak, sampai perkenalan. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Rida Zahira selaku Cloud Solution Consultant di Worek Indonesia. Kemudian untuk spesialisasi saya sendiri adalah memberikan solusi maupun informasi-informasi produk serta layanan yang ada di Worek Indonesia. Jadi saya akan membantu para customer untuk menentukan layanan yang sesuai dengan kebutuhan IT solution. Kayak gitu Mbak Reni. Ya, Pak, keren banget nih. Nah, oke, terima kasih ya Kak Rida. Nah, sebelumnya mari sekarang yuk kita join ke topik kita yang akan kita bahas kali ini ya Kak, yaitu tentang hybrid cloud. Nah, biar wow people hari ini yang dengar tentang kata hybrid cloud itu juga bisa paham kayak gitu. Nah, apa sih Kak? Boleh dijelaskan singkat tentang hybrid cloud ini? Oke, jadi gini Mbak Reni, seperti yang kita ketahui ya, banyak sekali referensi mengenai hybrid cloud. Namun kali ini saya ingin sedikit refresh kembali. Sebelum saya detailkan, sedikit saya informasikan mengenai jenis-jenis cloud itu ada apa aja sih. Jadi yang pertama ada private cloud, kemudian juga ada public cloud, dan yang terakhir juga ada hybrid cloud. Nah, secara sederhana untuk hybrid sendiri diartikan sebagai penggabungan dari dua hal atau teknologi yang berbeda. Maka dari itu untuk hybrid cloud sendiri adalah campuran atau gabungan dari public cloud dan juga private cloud. Kalau misalkan private cloud ini merupakan layanan cloud yang hanya bisa diakses oleh satu organisasi atau perusahaan melalui jaringan private, sementara untuk yang public cloud merupakan layanan yang bisa diakses oleh banyak orang atau publik menggunakan jaringan publik gitu. Jadi hybrid cloud ini lebih mengelola private cloud dan juga public cloud ini menjadi satu kesatuan dan diintegrasikan dalam environment yang cloud yang berbeda lagi gitu, Mbak Reni. Nah, untuk model-model dari hybrid cloud sendiri juga ada beberapa ya. Jadi yang bisa diimplementasikan itu contohnya seperti misalkan dari on-premise customer kemudian menyewa public cloud kayak gitu, atau mungkin dari penyedia provider cloud bisa mengorganize untuk keduanya dari private maupun public cloud. Nah, sebagai cloud consultant nih Kak, apa benar sih Kak penggunaan hybrid cloud ini semakin meningkat dewasa ini Kak? Ya, melihat tren belakangan ini ya, apalagi untuk para pemilik usaha atau para perusahaan ini mulai menyadari mengenai teknologi yang makin berkembang gitu, apalagi permintaan pasar yang mulai menyadari teknologi yang mau nggak mau mereka harus terus growth gitu untuk menyajikan pelayanan yang terbaik untuk para customer. Nah, salah satunya nih yang jadi concern sebuah perusahaan adalah pengolahan atau manajemen yang diberikan kepada konsumen, yaitu contohnya seperti website yang stabil, kemudian juga mudah diakses oleh user, terus fast response, atau ketika proses pengorderan produk mereka itu bisa berjalan lancar gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini nih yang jadi concern oleh para CIO, CTO, dan juga untuk rekan-rekan IT gitu loh, untuk mendorong strategi hybrid cloud ini gitu. Paling tidak mereka memastikan bahwa aplikasi yang mereka sudah create sebelumnya itu bisa berjalan di cloud on-premise ataupun di private ataupun di public cloud kayak gitu. Karena memang untuk salah satu keunggulannya ya dari public cloud sendiri kan memang ya fleksibel, instan, dan juga efisien seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang private cloud kan dia lebih menyajikan untuk sistem mereka yang lebih private gitu. Makanya kenapa mereka ini bisa memikirkan untuk hybrid cloud ini menjadi yang paling oke gitu, karena mereka bisa mengintegrasikan antara kedua sistem ini gitu. Jadi mereka bisa dapat cepatnya, mereka bisa juga dapat secure-nya kayak gitu sih Mbak Reni. Apalagi kalau untuk yang tahun 2021 ini gitu ya, orang-orang itu mulai aware gitu bahwa ya kita nggak bisa stuck untuk satu
teknologi aja gitu, atau private cloud aja, atau misalkan public cloud aja gitu. Jadi apalagi hybrid cloud ini menghadirkan kedua kombinasi yang sangat-sangat menguntungkan untuk proses berjalannya bisnis, terutama untuk bidang teknologi kayak gitu sih Mbak Reni. Oke, benar-benar. Berarti hybrid cloud ini nanti jadi tren sampai kira-kira mungkin tahun-tahun mendatang ya Kak ya? Kalau dari pengertian hybrid cloud sendiri kan sepertinya lebih butuh effort nih, lebih untuk buat migrasi karena kekompleksitasan apa tadi infrastrukturnya ya Kak? Iya, benar-benar. Nah, effort sendiri memang ini ya, apa namanya, tergantung dari, customer atau mungkin dari, penggunanya sendiri gitu. Karena ketika kita atau mungkin, rekan-rekan semuanya itu yang sudah mempunyai planning untuk pindah ke cloud ya, pastinya kan butuh perencanaan yang cukup matang gitu, minimal punya goals dan juga planning untuk kedepannya nih maunya seperti apa sih gitu. Nah paling penting nih sebelum pindah ke cloud pastinya harus mengetahui basic dari teknologi cloud sendiri itu seperti apa, karena mau nggak mau kedepannya kalau misalkan kita sudah pindah atau dari teknologinya sudah pindah menggunakan cloud dan juga untuk hybrid cloud gitu, mau nggak mau harus beradaptasi dengan teknologi yang baru gitu. Karena ya teknologi memang seluas itu ya Kak ya. Jadi walaupun banyak dari sisi cloud provider yang lain gitu, nah termasuk Gorek Indonesia juga sendiri, kita biasanya memang kalau untuk customer memberikan edukasi mengenai pros and cons, mengenai misalkan menggunakan cloud ini seperti apa sih, kemudian juga tantangannya ini apa aja sih yang akan terjadi gitu, dan perkembangan-perkembangan mengenai cloud ini yang pastinya yang akan terus kami berikan solusi gitu kepada customer kayak gitu. Nah, mungkin gini analoginya, contohnya seperti halnya misal kita berpindah tempat tinggal dari tempat satu ke tempat yang lain gitu. Nah, pasti kan ada resiko gitu kan, misalkan dalam hal pindahan tempat bisa aja barangnya lecet atau barangnya ada yang hilang atau ada yang patah seperti itu. Nah, sama halnya juga ketika kita melakukan migrasi dari on-premise ke cloud ataupun integrasi dari private cloud dan juga public cloud untuk hybrid cloud gitu. Nah, kehilangan atau kerusakan data ini bisa saja terjadi gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa akan adanya hal-hal yang seperti itu. Nah, untuk memastikan bahwa data yang telah dipindahkan ini tidak hilang atau rusak gitu. Nah, kita tuh perlu memastikan bahwa semua data yang kita miliki ini harus benar-benar kita securekan gitu. Nah, securekan ini apa aja sih sebenarnya gitu. Jadi selain kita harus prepare untuk organize data apa aja yang perlu kita pilih untuk migrasi, kemudian kita juga harus mempersiapkan dari sisi backup datanya kayak gitu Kak Reni. Wah, sayang banget ya Kak kalau misalkan gagal, bisa sampai gagal di proses migrasinya sendiri. Nah, kalau dari Kak Rida sendiri nih sebagai cloud consultant lagi, apakah tips-tips atau mungkin ada masukan Kak supaya bisa sukses melakukan migrasi ke hybrid cloud? Oke Kak Reni. Nah, untuk tips-tipsnya sendiri, terutama untuk kami ya, Warga Indonesia sendiri kan juga terbiasa untuk memberikan solusi untuk para customer atau user yang membutuhkan informasi mengenai cloud dan juga untuk IT solution gitu. Nah, biasanya kita akan menganjurkan untuk para customer ini yang pertama dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dari migrasi adalah customer harus melakukan assessment dan juga discovery gitu. Nah, assessment dan discovery ini merupakan tahap awal di mana pengguna cloud memahami scope dan juga mengenali infrastruktur environment-nya gitu. Jadi istilahnya user menggali lebih dalam lagi dari environment yang lama, kemudian juga environment yang baru gitu. Jadi sehingga nantinya misalkan ada permasalahan nih, jangan sampai untuk misalkan katakanlah aplikasi yang di server lama ternyata nggak berjalan di server yang baru. Nah ini yang harus diminimalisir gitu. Jadi customer benar-benar harus bisa mengetahui melakukan assessment di mana semua aplikasi ataupun sistem yang akan mereka migrasikan itu harus berjalan lancar. Kemudian yang kedua adalah melakukan planning gitu. Nah, sebelum melakukan migrasi ini penting sekali kita membuat planning dan juga goals gitu. Yang paling utama nih apa sih tujuan yang akan kita capai ketika kita memigrasikan ke cloud gitu. Nah, setelah itu setelah kita tahu juga ekspektasi dari
lamanya migrasi gitu. Karena ketika kita melakukan migrasi, otomatis dari yang server lama ke server yang baru ini akan ada proses off kayak gitu. Nah, jangan sampai ketika melakukan proses migrasi ini mempengaruhi dari sistem atau berjalannya organisasi tersebut gitu. Katakanlah jangan sampai mengganggu production dari sisi internal gitu. Jadi kalau misalkan migrasi di planningnya oke, kita akan melakukan migrasi di malam hari supaya tidak mengganggu operasional dari office kayak gitu. Nah, kita harus memberikan planning itu di setiap agenda yang misalkan kita akan melakukan migrasi kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang paling penting yaitu backup dan juga restore. Karena setelah kita membuat assessment, kita membuat planning, nah kita harus membackup data kita yang sebelum kita akan migrasi gitu. Karena ya seperti yang tadi saya sampaikan gitu, ketika migrasi pun kita tidak ada jaminan bahwa data yang akan dimigrasi ini tidak kenapa-napa gitu ya. Kita meminimalisir supaya tidak ada terjadinya hal-hal ya seperti kerusakan, kehilangan, atau data korup kayak gitu. Makanya kita perlu melakukan backup dan backup terlebih dahulu data-datanya. Jadi ketika misalkan ada masalah ketika migrasi, kita masih ada beberapa planning atau mungkin beberapa backup untuk meminimalisir dari sisi kehilangan data kayak gitu. Karena kalau misalkan kita melupakan backup nih, istilahnya dari server lama nih datanya cuma satu aja, terus kita pindah ke server yang baru atau kita integrasikan dengan server yang baru public cloud kayak gitu misalkan, dan ternyata data yang satu ini korup gitu, kita nggak bisa ngasih, ketika korup kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Makanya kalau sudah satu datanya udah nggak bisa diapa-apain, berarti kita udah nggak ada data lagi, berarti nggak bisa berjalan normal dong operasionalnya. Nah, makanya kenapa backup ini sangat penting gitu. Nah, meminimalisir adanya kegagalan dalam proses migrasi. Kemudian adalah data sinkronisasi. Ini juga perlu diperhatikan gitu, karena tujuan dilakukannya migrasi ini adalah memperoleh manfaat lebih dari teknologi cloud atau on premise gitu yang sebelumnya digunakan. Namun keuntungan tersebut tidak akan berjalan semisal ada perbedaan atau tidak sinkronnya data dari yang di setup pada server sebelumnya itu. Jadi makanya harus dilakukan sinkronisasi data dari yang server lama maupun yang ke server baru. Kayak gitu Kak Reni. Oke, baik. Terima kasih ya tipsnya dari Kak Rida, ini bagus banget. Nah, berbicara tentang cloud, pastinya harus bicara juga tentang keamanannya ya Kak ya. Nah, untuk security treatment sendiri untuk hybrid cloud ini, apakah sama dengan model cloud yang lain Kak? Lalu, apakah ada cara lain untuk memaksimalkan keamanan cloud hybrid cloud ini sendiri? Oke, nah cara mengamankan hybrid cloud ini sebenarnya bisa diimplementasikan untuk seluruh teknologi ya, dari on-premise maupun cloud type yang lainnya itu, private cloud maupun public cloud gitu. Nah, mungkin yang pertama kali harus diketahui atau yang menjadi tahap pertama untuk kita bisa mengamankan adalah ya kita menerapkan prinsip least privilege gitu. Kita prinsip least privilege ini adalah prinsip di mana sebuah perusahaan membatasi akses terhadap sesuatu hanya kepada orang-orang yang memiliki kepentingan untuk bisa akses cloud environment tersebut gitu. Terlebih untuk hybrid cloud ini, environment-nya kan membutuhkan perhatian yang harus ekstra gitu. Salah satunya dengan menerapkan least privilege ini gitu, dengan memberikan akses pada beberapa orang tertentu, jadi bisa memperkecil kemungkinan terjadinya data breach atau yang diakibatkan oleh overshare akses kayak gitu. Karena misalkan terlalu banyak yang akses, terlalu banyak yang mengetahui untuk masuk dalam environment cloud-nya, kan pasti banyak sekali kemungkinan seperti human error kayak gitu, mereka salah klik apa, kehapus apa kayak gitu. Nah, ini salah satu yang paling penting, yaitu membatasi pengaksesan. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengamankan endpoint. Terlebih sudah banyak sekali kasus data breach pada cloud computing yang terjadi akibat kurang ditekannya keamanan endpoint gitu. Sebab itu perlu disadari bahwa sangat penting memperhatikan keamanan pada endpoint.
dengan menerapkan sistem keamanan dari segi IT yang komprehensif. Nah, selain itu juga hal yang dilakukan lainnya adalah dengan memberikan edukasi secara tepat mengenai keamanan dalam penggunaan internet pada karyawan. Karena penggunaan fitur keamanan yang canggih tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan wawasan keamanan digital dari sisi karyawan. Selanjutnya adalah melakukan backup dan restore hingga menerapkan disaster recovery plan. Seperti yang sudah saya sampaikan ya, backup ini sangat-sangat penting gitu, karena salah satu upaya untuk mengamankannya ini ya backup ini adalah solusi yang paling tepat gitu. Karena kemungkinan untuk kehilangan data atau kerusakan data masih bisa terjadi kapan aja gitu. Nah, untuk mengurangi hal itu pastinya kita juga harus memiliki backup plan. Karena apalagi untuk disaster ya, kita nggak pernah tahu kapan terjadinya disaster atau kapan terjadinya ada kerusakan dari sisi hardware-nya kayak gitu. Maka dari itu kita selain menerapkan backup dan restore, kita juga harus memiliki disaster recovery plan. Yang terakhir adalah memilih cloud provider yang tepat. Jadi cloud provider yang Anda pilih ini bisa menjadi partner Anda dalam bidang IT gitu. Karena ini bisa sangat membantu dalam pengolahan hybrid cloud, terutama dengan adanya manajemen service yang diberikan. Namun pastinya tidak semua cloud provider ini memiliki kualitas yang sama gitu kan ya. Nah, oleh karena itu yang sangat penting untuk memilih cloud provider yang tepat adalah yang bisa dipertimbangkan adalah layanan support gitu. Supportnya harus 24/7 gitu, 24 jam 7 hari, kemudian juga terdiri dari sistem administratornya yang kemudian tim NOC-nya yang sudah berpengalaman dan juga memiliki sistem keamanan yang terverifikasi gitu. Nah, kebetulan untuk Worek Indonesia sendiri sudah memiliki semua kualifikasi tersebut gitu. Kami memiliki tim engineer yang kompeten di bidang Linux maupun di bidang Windows. Kemudian juga tim support kami sendiri juga 24 jam gitu. Misalkan dari customer ingin menanyakan mengenai kebutuhan ataupun kendala-kendala yang terjadi pada sistemnya bisa langsung direportkan ke tim support kita gitu. Kemudian juga untuk Worek Indonesia sendiri kan juga sudah ISO 27001 di mana mengenai informasi security gitu, bahwa kami menjamin tidak akan adanya penyalahgunaan dari data yang akan ada di data center kami. Seperti itu, Mbak Reni. Baik. Wah, oke sekali. Mantap banget nih tips dari Kak Rida ya. Nah, tapi mohon maaf sekali Kak Rida karena keterbatasan waktu, terpaksa kita harus mengakhiri sesi bincang-bincang kali ini. Nah, People, itu tadi ya informasi dan tips-tips dari Kak Rida untuk kita semua. Semoga kita bisa terapkan dan membantu People semua yang berminat untuk migrasi ke hybrid cloud ataupun mungkin yang mau meningkatkan keamanan infrastruktur hybrid cloud-nya. Nah, bagi People yang punya pertanyaan apa aja nih terkait teknologi ataupun topik kali ini, bisa langsung aja komen di kolom komen ya. Nanti kami akan bantu jawab untuk bisa bantu untuk menjawab pertanyaannya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Kak Rida sudah membagikan tips dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi People semuanya, dan terima kasih sekali sudah sharing ya Kak ya. Sampai jumpa Kak. Sama-sama Kak Reni, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ikuti terus Worek TV di next episode kami yang tidak kalah menarik dengan host-host dari Worek maupun praktisi yang bisa memberikan banyak knowledge dan tips untuk kita semua. Nah, bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar IT atau teknologi, bisa langsung aja komen di kolom komen ataupun DM ke Instagram kita @worekindonesia, dan nanti dari sana akan kita bantu untuk menjawab pertanyaannya ya. People, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu mudah, cepat, dan bisa bikin kamu banyak dapat tips yang bermanfaat. Nah, aktifkan juga tombol notifikasi biar bisa langsung nonton kalau Worek Indonesia upload video baru. People, jangan lupa juga untuk follow Instagram @worekindonesia dan live @worek dan dapatkan informasi seputar IT yang paling terbaru di sana. Untuk informasi lebih lengkap mengenai produk dan layanan Worek Indonesia, People bisa langsung ke website kita di www.worek.co.id, atau mungkin mau baca artikel seputar IT atau teknologi juga bisa ke blog kita di blog.worek.co.id. Nah, jangan lupa ya, tunggu video-video kita berikutnya. Thank you for watching dan salam teknologi!